bangga seorang dokter muda, pengobatan gratis, hafiz Quran, memberi pelajaran gratis pula. Nah itulah aku tertarik sekali. Ya, di tengah banyaknya persoalan kesehatan di tanah air, mulai dari mahalnya harga obat sampai dengan sulitnya untuk mengakses pelayanan kesehatan, ada cerita yang berbeda dari Dusun Sumberan, Ngestiharjo, Bantul, Yogyakarta. Di dusun ini ada seorang dokter yang sengaja menggratiskan semua biaya kesehatan baik pemeriksaan maupun obat bagi pasien yang datang kepadanya. Uniknya lagi, secara penampilan ia juga berbeda dibanding dokter pada umumnya. Siapakah sosok istimewa ini? Saya akan menjumpainya. Dr. Ferihana, penampilannya memang berbeda. Meski saya tak bisa melihat ekspresi wajahnya karena tertutup cadar, suara dan gerak tubuhnya sangat ramah. Sosoknya jauh dari a priori yang lazimnya melekat pada muslimah bercadar, eksklusif dan tidak mau bergaul. Dokter kelahiran Yogyakarta 35 tahun lalu ini justru merangkul semua kalangan. Profesinya sebagai dokter juga menggerakkan hatinya untuk membuka klinik gratis 24 jam bagi kaum miskin dan duafa. Saya pengen tahu sebenarnya latar belakang dokter kemudian membuka pelayanan gratis untuk orang miskin dan juga duafa. Itu apa yang melatar belakangi? Masalahnya kan kalau kita tahu biasanya dokter itu kan pengennya emang pasiennya banyak. Rata-rata juga harga untuk membayar biaya perawatan ataupun pelayanan kesehatan kan mahal juga gitu, Dok. Ya, jadi begini. Saya sering melihat banyak orang-orang yang memang tidak punya itu ketika sakit, mereka mengeluh dan berhutang untuk berobat. Dan saya tidak ingin itu terjadi. Maka saya mendirikan ini, saya berharap ketika ada orang yang berobat dan mereka itu memang tidak punya, ya tidak perlu berhutang. Dokter Ferihana yang akrab disapa Dokter Hana ini membuka klinik gratis sejak 2012. Ia tak mematok tarif sepeser pun. Dokter Hana hanya menyediakan kotak infak bagi pasien yang ikhlas menyumbang. Perjalanan Dokter Hana dalam membuka klinik ini pun tak selalu mulus. Nada skeptis kerap dilayangkan padanya. Belum lagi penampilannya yang bercadar, yang membuat banyak orang takut mendekatinya. Nek malam ngikik ini. Kalau saya lihat penampilan dokter, ya kan ini yang berbeda gitu. Biasanya tidak semuanya memang, tapi mungkin orang kita tuh masih agak sensitif kadang-kadang melihat muslimah gitu menggunakan cadar. Anda juga merasa seperti itu nggak, Dok? Kalau dulu iya ya, memang sekarang pun ketika di media ada berita misalnya tentang diri saya atau masyarakat yang memang belum mengenal, itu memang kadangkala sudah berpikirnya apa ini ya, kok bercadar gitu ya. Jadi pikirannya sudah negatif saja. Tapi makin hari mungkin sebenarnya tergantung sikap kita ya. Alhamdulillah masyarakat terutama desa sini gitu ya, itu cukup menerima dengan baik kehadiran saya walaupun pakaian saya seperti ini. Seperti apa kesulitannya pada saat itu? Artinya kan modal juga saya pikir terbatas pada saat itu kan ya. Betul. Dan bagaimana respon masyarakat ketika dokter membuka dan gratis gitu? Sempat ada ketidakpercayaan juga nggak dari masyarakat, Dok? Pada awal saya buka di desa ini karena memang tempatnya kan memang rumah tua, ya tentu masyarakat ragu ya, ini dokter atau bukan, tempatnya sangat sederhana gitu, walaupun ada pelang dokter gitu, orang masih iya atau tidak seperti itu. Tapi alhamdulillah ada rezeki sehingga saya membuka memperbaiki lah, merenovasi rumah gitu, satu demi satu pasien berdatangan. Bukan penilaian orang yang Hana kejar, bukan pula materi berlimpah yang ia sasar. Ia hanya ingin mengobati keresahan hatinya dan membagi manfaat untuk sekitarnya. Bagaimana dukungan keluarga dan juga suami? Alhamdulillah saya punya orang tua dan suami yang baik ya. Jadi ketika mungkin teman-teman saya sudah gonta-ganti mobil gitu. Wajar kalau sebagai anaknya dokter gitu ya, anak tunggal gitu. Wajar lah kalau orang tua mungkin mengharapkan seorang anak itu hidup mapan.
Tapi alhamdulillah bapak ibu saya dan suami saya nggak seperti itu. Jadi mereka mendukung 100% usaha yang saya lakukan ini. Cibiran dan prasangka kerap mewarnai kehidupan seorang Hana. Tapi ia sadar hidup adalah ladangnya ujian. Namun kekuatan juga bisa datang dari siapa saja. Selain hasil dari kotak infak, pada 2015 Hana pun membuka klinik kecantikan dengan tarif terjangkau untuk menopang klinik gratisnya. Pada waktu itu saya betul-betul kehabisan dana. Tahun 2013 saya nggak punya apa. Jadi memang pekerjaan itu kan memang tidak banyak ya hasilnya. Saya juga butuh uang untuk keluarga saya. Kemudian klinik ini tidak berjalan. Maksudnya berjalan tapi saya hanya memberikan resep. Akhirnya saya berdoa untuk agar saya punya sesuatu hal yang bahasanya bisa menutupi ya biaya operasional seperti ini. Alhamdulillah walaupun baru setahun tapi klinik kecantikannya cukup pesat. Kesadaran dan percaya akan rezeki Allah membawa Dr. Hana tiba di titik ini. Meski baru setahun, klinik kecantikan yang ia rintis dari nol kini telah membawa hasil yang manis. Dok, ini kan baru setahun terakhir ya. Tapi kalau saya lihat memang alat-alatnya juga sudah mumpuni gitu, sudah banyak begitu ya. Ini memang semua impor ya dok ya? Iya, alhamdulillah begitu. Oke. Nah dok, ini kan ada harganya juga dan ada banyak lah macam-macam treatmentnya gitu. Pada dasarnya ini seperti apa sih dok penentuan seperti ini? Apakah memang dokter sebelumnya juga ngambil kursus juga untuk bisa mendalami treatment atau gimana dok? Ya, saya mengikuti berbagai kursus ya, pelatihan untuk kecantikan ini untuk mendapatkan bahasanya sebagai profesi dokter estetik. Jadi di beberapa kota seperti itu. Selain ini kan saya tadi juga lihat ada bekam juga, ada juga layanan untuk ruqyah juga gitu. Itu kemudian terbersit untuk membuka servis seperti itu tuh dari mana dok? Jadi begini, sebelum saya menjadi dokter justru saya lebih dahulu membuka bekam dan ruqyah dulu. Jadi saya memulai itu tahun 2003. Jadi sekitar semester 6 saya mempunyai guru, ada yang dari Yaman, kemudian ada juga dari Mesir. Beliau sudah mempelajari bekam di sana. Kemudian saya mempelajari, begitu juga ruqyah. Ya akhirnya ketika saya buka praktek seperti ini, tentunya kan bisa digabungkan sebagai namanya holistic care. Dalam sehari, belasan orang bisa datang ke klinik kecantikan milik Dr. Hana untuk melakukan perawatan. Meski bisnis kecantikan ini masih tergolong kecil, namun pelanggan produk kecantikan Dr. Hana bahkan sudah merambah keluar daerah. Dan itu adalah harapan saya untuk mendapatkan surganya Allah itu dengan cara seperti ini. Dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat orang lain ya dok ya. Sebagai seorang dokter dan muslimah, Hana merasa berkewajiban untuk membagi pemahaman agamanya kepada pasien. Tak jarang, mereka yang datang berobat justru merasa nyaman untuk menceritakan berbagai persoalan hidupnya. Kalau biasanya yang datang ke sini apalagi perempuan, kalau saya lihat pasarnya dok untuk klinik dokter ini, paling banyak nih apakah kemudian pelajar atau ibu-ibu muda? Jadi ada yang memang pelajar ada, mahasiswa, ada juga yang lebih usia dewasa ya, 40 tahun ke atas. Tapi memang yang paling banyak memang dewasa muda. Tapi saya melihat Anda memposisikan diri Anda itu, Anda mau mendengarkan pasien juga gitu. Kalau ada pasien yang curhat, boleh gitu. Dan itu memang banyak sekali pengalaman-pengalaman seperti itu dok. Jadi memang lebih
semakin semakin kesini ya, pasien itu justru lebih banyak arahnya memang medis, tapi dia juga disebabkan oleh psikis mereka, atau di dalam medis disebut psikosomatis, dan itu paling banyak di dalam dunia medis. Sebenarnya secara fisik dia tidak sakit, tetapi karena psikisnya bermasalah, maka dia menyebabkan apa ya bahasanya, seolah-olah fisiknya itu sakit, padahal sebenarnya tidak. Basicnya adalah psikisnya itu sendiri. Kini rasa syukur tak lelah ia panjatkan. Dokter Hana tak pernah membayangkan sebelumnya bahwa langkah kecilnya membawa manfaat bagi banyak orang. Dari hanya bekerja seorang diri, kini ia telah mempekerjakan 11 orang karyawan. Ya sebenarnya kan harapan kita itu kan terus maju ya, tapi sebenarnya dasar saya adalah bahwa kita tuh akan mati. Jadi selalu doa saya itu adalah waja'ali lisana sidqin fil akhirin, ya waja'ali mi warasati jannatin na'im. Jadi saya berharap bahwasanya saya itu menjadi contoh yang baik untuk orang-orang ketika saya mati nanti. Dan itu adalah harapan saya untuk mendapatkan surganya Allah itu dengan cara seperti ini. Dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat Insya Allah. orang lain ya dok ya. Hana telah mampu merobohkan pembatas antara dokter dan pasien, maupun antara atasan dan bawahan. Ia berhasil membangun kedekatan emosional dengan para pasien dan karyawannya. Mungkin dokter Hana ini beda ya, karena walaupun dia pakai cadar, tapi cara bicaranya itu adem, biasa aja sama orang kebanyakan. Jadi kita nggak sungkan gitu, nggak seperti yang lain ya mungkin ya. Tapi dokter Hana itu biasa aja, sangat humoris, menyenangkan gitu. Harapannya semoga dokter Ferry terus sehat, agar bisa membantu dan meneruskan cita-citanya juga. Kalau untuk sosok dokter untuk kepada karyawannya, Masya Allah, dokter sangat baik ya, walaupun tetap manusia ada kekurangannya, tapi selama ini ya seperti kakak lah, kakak perempuan saya gitu kalau di sini. Kalau ada apa-apa selalu dibantuin, kalau ada salah selalu diingatkan, gitulah yang penting. Hana tak pernah kehabisan cara untuk berbagi. Bagi dokter umum lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia ini, berbagi bukan semata-mata tentang materi, tenaga dan ilmu adalah dua hal yang wajib ia beri. Tak heran, setiap minggu dokter Hana selalu mengiyakan ajakan rekan-rekannya untuk memberikan pengobatan gratis ke pelosok Yogyakarta. Rasa lelahnya terbayar saat ia bisa memandang wajah ratusan pasien tersenyum penuh harap sembari pulang membawa obat. Di sudut-sudut kota Yogyakarta, semburat kemiskinan acap kali masih menjadi persoalan. Akses yang jauh dari fasilitas kesehatan membuat sebagian warga masih sulit dalam mendapatkan pelayanan medis. Mbah Mudi Jumarto ini misalnya, ia senang bukan kepalang saat ada pengobatan gratis di dusunnya. Ia yang tinggal seorang diri merasa cukup kesulitan jika harus pergi ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk berobat. Belum lagi ongkos bensin atau angkutan yang harus ia keluarkan untuk menuju ke rumah sakit. Mbah Mudi yang hanya mengandalkan biaya hidup dari hasil panen sawahnya ini berharap pengobatan gratis semacam ini bisa sering dilakukan di dusunnya. Niki nyun sewu badhe nyun perso. Niki kan wonten pengobatan gratis nggih. Wonten doktere ndelalah kok cedhek kalih dalem ngaten nggih. Rasane pripun, Mbah? Ya remen. Keluhane napa wau? Wadi tas wonten kalih atus napa pinten? Napa nih tekanane? Nggih. Lah kok tinggi sekali? Nggih, demben nganu 200 doso. Lah ampun. Mikir napa mboten penak teng awak? Rasane lemes napa-napa? Nggih, dong teh biasa dong sok rada kok. Mboten sketsa. Ya, Dokter Hana memang sibuk. Segudang aktivitas ia lakukan untuk bisa memberi arti bagi sekitarnya.
Hana pun tak pernah menolak undangan untuk mengisi seminar atau motivasi bagi rekan sesama dokter atau bahkan orang biasa. Tak berhenti sampai di situ. Dokter Hana rela menyisihkan waktunya untuk memberi penyuluhan bagi kaum perempuan di sekitar tempat tinggalnya. Tapi mungkin nanti akan ada, saya ingin kalau Musala ini menjadi tempat warga berkumpul untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Jika Hana bisa berpayah-payah menempuh puluhan atau bahkan ratusan kilometer untuk berbagi ilmu, ia pun merasa wajib membagi apa yang ia miliki bagi lingkungan terdekatnya. Penyuluhan ini gratis. Setiap orang bisa datang dan bertanya berbagai masalah kesehatan pada Dokter Hana. Manfaatnya yang sebelumnya kita belum tahu masalah kesehatan, sekarang jadi tahu bagaimana penanggulangan untuk diri kita dan nanti untuk keluarga kita. Ya, untuk Dokter Hana mudah-mudahan dia bisa lancar, tambah ilmunya, bisa ditularkan kepada masyarakat setempat dan bisa membantu terutama masyarakat yang terdekat. Ngeluh sih enggak, tapi kita sebagai orang tua kadang tahu kalau pas obat habis ya sempat kita gini, Dek, kalau habis ya kita kan besok ayah gajian. Jadi intinya begitu. Hana sangat tertarik untuk mendalami bahasa Arab sejak kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia pada tahun 2001. Ia menyadari betul pentingnya belajar bahasa Arab bagi seorang muslim. Sulitnya mencari guru bahasa Arab perempuan kala itu membuat Hana tergerak untuk mengajar kelas bahasa Arab kepada sesama muslimah. Itu sebenarnya awal mulanya seperti apa sih, Dok? Kok kemudian tertarik untuk membuka kelas bahasa Arab dan sebenarnya alasannya apa? Saya pribadi dulu merasa kesulitan ya untuk mencari pengajar bahasa Arab perempuan. Nah, kemudian saya sebenarnya saya belum bisa semua gitu. Hanya apa yang sudah saya pelajari itu saya ajarkan karena mengingat memang guru perempuan itu sulit kalau untuk bahasa Arab. Ini hanya beberapa kali pertemuan aja yang khusus. Dokter Hana sadar betul belajar bahasa Arab tidaklah mudah. Misalnya kuda ada apa? Namun siapa sangka dari remaja, mahasiswa, ibu rumah tangga dan oma-oma pun setia menjadi murid Dokter Hana. Awalnya itu aku mendengar bahwa di rumah dokter ini ada belajar bahasa Arab gratis. Justru itu gratis itu. Saya sangat sangat bangga. Seorang dokter muda, pengobatan gratis, hafiz Quran, memberi pelajaran gratis pula. Nah, itulah aku tertarik sekali. Betul, iya. Kemudian harinya bisa Lagi-lagi, Hana tak pernah menarik biaya dari apa yang telah ia lakukan. Bahasa Arab kan susah, begitu grammarnya ibarat kata gitu susah gitu. Tapi dokter coba merangkum dari banyak kalangan untuk ikut. Seperti apa sih memang cara ngajarnya, Dok? Ya, kalau untuk klasikal pengajaran bahasa Arab itu kan membuat kita jenuh ya. Dan bahasa Arab itu bahasa yang memang bahasanya memang agak sulit ya. Berbeda dengan mungkin bahasa Inggris dan bahasa yang lain yang mudah kita pelajari dalam waktu berapa bulan. Untuk nahwu, shoroh ya, pelajaran ilmu-ilmu bahasa Arab itu butuh kadang berat rasanya. Maka dengan intinya kita harus mengajarkan dengan suasana yang menyenangkan sehingga mereka terus bersemangat. Ketika tidak bisa tetap bersemangat terus begitu. Dan ini juga gratis? Iya, ini gratis, alhamdulillah. Kenapa sih, Dok? Gratis melulu? Ya karena untuk masalah agama ini jangankan yang gratis ya, kadang yang berbayar aja orang itu sudah malas. Ya kan, untuk agama itu jarang kita bisa ngaji seminggu sekali itu sudah Masya Allah.
Maka saya menggratiskan ya dengan berharap orang itu mau gitu, mau belajar bahasa Arab. Begitulah seorang Hana, putri tunggal pasangan Soehardo dan Rubiati ini memang dokter yang bersahaja. Menempuh pendidikan di kedokteran tentu tidak murah, namun sebagai orang tua, Soehardo dan Rubiati tak pernah menyerah pada keadaan. Baginya, mimpi sang anak adalah bensin yang terus membakar semangat mereka. Terasa juga berat sebenarnya, tapi kita niatnya tuh ingin anak saya jadi gitu aja. Iya, maksudnya kan Bagaimanapun udah soal biaya, udah kita cari aja sekuat tenaga. Yang penting bisa membayar. Masa-masa sulit saat membuka klinik gratis juga dirasakan orang tua Hana. Demi anak, sang ayah pun ikhlas membagi sebagian penghasilannya untuk kelangsungan klinik gratis. kalau sih enggak, tapi kita sebagai orang tua kadang tahu kalau pas obat habis ya, sempat kita gini, Dek, kalau habis ya kita kan besok ayah gajian. Jadi intinya begitu, kalau habis ya insya Allah kalau bulan depan gajian. Ya kita ayah sering gitu aja. Bagi Hana, hidup itu sederhana. Bukan tentang materi sebagai pengukur prestasi duniawi. Tapi hidup adalah ladang menebar amal saleh agar mulia di sisi Ilahi.